Hari ini lo mutusin buat investasi saham. Lo daftar sekuritas, download aplikasinya, tapi lo bingung mau mulai dari mana. Dan lo ngerasa udah siap mau mulai. Sampai pada akhirnya lo buka daftar saham di aplikasi. Dan banyak banget. Jadi ada 900 lebih perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kalau lo asal pilih, itu baru namanya judi. Tapi kalau lo kelamaan mikir, lo nggak bakal mulai-mulai. Jadi gimana sih cara milih saham buat pemula? Saham yang aman, yang lo ngerti, dan terutama cocok buat lo. Jadi di video sebelumnya, kita udah bahas kenapa mahasiswa itu cocok buat belajar investasi. Dan aplikasi apa yang dipakai buat pemula untuk investasi saham. Jadi video kali ini, gue bakal bahas gimana caranya milih saham yang benar, terutama buat pemula. Jadi kita bisa pakai cara yang paling gampang, yang biasa gue sebut analisis top down sederhana. Jadi langkah pertama, jangan beli perusahaan yang lo nggak ngerti bisnisnya. Coba lo lihat di sekeliling lo. Lo kira-kira pakai produk apa? Makanan apa yang lo makan? Sampo apa yang lo pakai? Lo pakai bank apa? Perusahaan yang lo pakai sehari-hari itu artinya bisnisnya kuat dan ada di mana-mana. Ini yang gue sebut top down sederhana. Jadi lo tuh bisa mulai dari hal besar yang lo lihat, kemudian baru lo bisa turun langsung ke sahamnya. Yang kedua, pilih bisnis yang sumber cuannya itu jelas. Pasti lo ngerti perusahaan yang lo pilih ini dapat duitnya itu dari mana. Jadi bukan sekedar produknya keren, ataupun produk yang lo pakai sehari-hari, ataupun namanya sering masuk berita. Soalnya banyak pemula kejebak di saham karena katanya itu bagus. Tapi pas ditanya perusahaan yang jualan apa, mereka bingung. Di saham, lo itu beli bisnis. Jadi lo harus tahu alur duitnya. Tapi dia sendiri nggak ngerti apa itu bisnisnya dan sumber penghasilan perusahaannya itu dapat dari mana. Misalnya perusahaan mie instan. Nah, dia itu dapat cuannya dari mie instan yang lo beli di warung ataupun di supermarket. Lalu perusahaan bank, dia dapat cuan dari bunga pinjaman dan biaya admin. Pastiin lo harus tahu perusahaan yang lo invest itu dapat cuannya dari mana. Karena kalau sumber uangnya jelas, lo bakal tenang buat invest jangka panjang. Jadi langkah yang terakhir yang biasa gua pakai juga itu adalah cek kesehatannya. Jadi dilihatnya dari laporan keuangan. Tujuannya bukan buat mastiin saham itu bakal naik terus ya, tapi buat ngindarin perusahaan yang beresiko secara finansial. Tapi lu nggak perlu jadi ahli akuntansi atau baca laporan keuangan secara detail. Buat pemula, cukup lihat beberapa indikator dasar di dalam laporan keuangan. Yang pertama gue biasa pakai itu adalah laba bersih. Jadi perusahaan itu untung atau enggak, dan kalaupun untung, kira-kira hasilnya itu konsisten atau cuman untung di awal. Yang kedua, utang atau yang biasa gue sebut debt to equity ratio. Kira-kira apa struktur utangnya itu masih dalam batas wajar ataupun utangnya lebih banyak dibandingkan modalnya. Jadi kita harus cek. Kalau misalkan utangnya lebih banyak, kita harus hati-hati untuk milih saham tersebut. Langkah ketiga yaitu gue biasa ngecek operational cash flow. Jadi itu buat ngecek bisnisnya itu beneran ngasilin kas atau ngasilin uang atau cuman kelihatan untung di laporan keuangannya doang. Jadi tiga hal ini bukan buat jaminan cuan ataupun saham kalian naik, tapi tiga hal ini bisa jadi indikator awal yang utama khususnya buat pemula. Jadi yang terakhir gue bakal kasih tahu ke kalian semua gimana caranya buka rekening saham di sekuritas dan beli saham langsung. Jadi yang pertama, kalian buat akunnya dulu. Kalian harus punya Gmail ataupun nomor telepon. Nah, aplikasi yang gue pakai itu kebetulan Stockbit. Jadi kalian bisa buka aplikasinya, terus kalian login ataupun register pakai email kalian. Lalu kalian klik Start Trading. Nah, karena di desktop nggak bisa buat register, jadi gue ganti ke handphone ya. Jadi kalian klik buka rekening saham, lalu kalian klik register, dan kemudian nanti kalian akan diarahkan untuk mengisi nomor HP, lalu email, dan kemudian kalian bakal isi data diri kalian sesuai dengan pekerjaan kalian, nama kalian, umur kalian yang ada di KTP. Setelah kalian udah melakukan registrasi, nanti kalian akan diverifikasi oleh pihak aplikasinya atau pihak sekuritasnya. Biasanya prosesnya ini memakan waktu sampai 3 hari kerja. Jadi gue mau kasih tutorial ke kalian gimana caranya beli saham di aplikasi sekuritas. Yang pertama, kalian buka dulu aplikasinya, lalu masuk ke menu awal, kemudian kalian pilih kalian mau beli saham apa. Kalau gua di sini, gua mau nyarinya saham BBRI. Jadi gua klik dan cari BBRI, kemudian
ada tulisan buy, lalu gua klik, kemudian kita lihat nih BBRI ada di harga 3650 sekarang. Lu analisis dulu, lu mau beli di harga berapa. Kalau kalian yakin, baru kalian masukin jumlah lotnya. Kemudian setelah itu kalian klik place order. Setelah itu orderan kalian akan diproses. Kalau orderan lu itu match, itu tandanya transaksi saham lu udah berhasil. Jadi di video selanjutnya kita bakal bahas khususnya seputar saham dan dunia investasi. Jadi kalau lo nggak mau ketinggalan konten selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe.